Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf masih belum bisa live ya guys. Insya Allah hari ini nanti Mas Teh bayar wifi-nya ya. Kalau untuk hari ini buat live nggak worth it. Sebenarnya bukan soal ini ya guys, bukan soal dibayar atau belum dibayar, emang lagi turun. Biasanya juga belum dibayar. Ibarat kata mendekati hari bayar kan. Kalau Mas Teh itu IndiHome temponya 20 apa 21 gitu. Kalau nggak salah sih hari ini ya. Biasanya masih bisa buat live, tapi ini parah banget. Emang lagi ada penurunan kayaknya ya. Ada penurunan Mbps ya. Hari ini Jumat jam 7:11 guys. Tuh ya. Jam 7:11 tanggal 20 Juni 2025. Semangat pagi, jangan lupa untuk terus berpikir positif. Bersyukur sama Allah atas segala sesuatunya. Jangan capek-capek duha, jangan capek-capek ngemis sama Allah. Pokoknya jangan sampai capek ya. Terus usaha dan doa tetap digalakan, diutamakan juga dengan pemikiran yang positif, prasangkanya baik, doanya baik, insya Allah semuanya akan baik. Terima kasih banyak orang-orang yang sudah mendoakan, sudah mensupport saya tanpa terkecuali. Semoga jenengan yang nonton video ini diberi kesehatan, lancar usaha, lancar hajatnya, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih juga yang sudah mendoakan orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik sama saya. Apapun itu pokoknya tetap harus kita doakan baik ya teman-teman. Ben sakarep-karepe di sana menganggap saya zolim, padahal saya yang menganggap mereka zolim. Tapi sekali lagi pandangan manusia itu kan beda-beda ya, dan yang paling hak menentukan salah atau tidak itu kan Gusti Allah. Jadi aku ya nggak mau ngomong apa-apa. By the way, kalian kangen pasti ya kalau live pagi-pagi bisa ngobrol secara langsung, tapi ya minta maaf dulu ya teman-teman. Hari ini seperti biasa, sebelum mereka pada berangkat ke nanti jam, iya benar, sebelum mereka berangkat untuk mandi, biasanya kita ada diskusi kecil-kecilan, ngobrol kecil-kecilan, dan anak-anak ini juga sempat beberapa kali menyampaikan beberapa hal yang mereka lihat, cuma tidak semua bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan hari ini tuh, oh iya, hari ini ada sedekah jenang merah putih ya teman-teman. Terakhir jam 12 siang. Kalian yang masih mau kirim entah nama Bajang, entah nama yang masih hidup, WhatsApp-kan ke 081958111888. 0819581888. Oke. WhatsApp yang di kolom komentar paling atas saya sematkan nanti di situ ya. Dan teman-teman bisa langsung
WhatsApp aja, nggak usah pakai basa-basi. Mas Tulus saya titip, cuman harus dijelaskan itu bajang atau bukan, ya, bajang atau bukan. Karena hari ini saya buat 2 versi, karena alhamdulillah ada yang bantu buat jenang merah putih buat bajang, jadi separuh, sebagian, nggak banyak, nggak sampai separuh, tapi nanti ada sebagian untuk bajang, sebagian nanti untuk orang yang masih sehat atau orang yang masih hidup ya. Teman-teman yang mau ikutan silahkan DM saja dari sekarang mentok jam 12 siang ya, karena nanti sedang pas mereka pulang sekitar jam 2 jam 3 mereka sudah pulang biasanya. Nanti mereka langsung ke Ketapang untuk menghadiri pembagian atau sedekah yang dihajatkan buat mereka gitu teman-teman. Jadi jenang merah putihnya nanti, dan yang aku dengar juga Mbak Yani katanya mau datang. Mbak Yani juga mau bikin jenang merah putih, jadi nanti biar lebih banyak lagi sedekah kita, biar lebih barokah, biar lebih rata ke semuanya ya. Dan yang masih mau ikutan silahkan, masih ada waktu sampai jam 12 siang ya teman-teman. Paling enggak video ini tayang jam 8 jam 9, karena ya masih ngedit dulu, masih harus upload dulu, dan WhatsApp internetnya lagi lola, jadi agak butuh waktu ya. Sampai jam 12 siang ya. Terobohin saja, kirimkan nama lengkap sama bapak kandungnya lengkap, oke? Dan yang masih hidup atau yang sudah bajang atau anak bajang yang rasa punya bajang. Mau ikut sedekah juga boleh Mas Tulus, masih boleh apabila mau, apabila berkenan. Enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ditunggu ya orang baik. Jadi nanti takutnya pas sudah nontonnya baru besok aku tetap ngirim lagi. Kalau sudah sekarang, ini terakhir ya, tanggal 20 ini adalah tanggal terakhir Mas Tulus bikin jenang merah putih. Setelah ini kita akan skip dulu. Kita akan fokus ke sedekah nasi box sama sedekah merah putih, sedekah bumi, oke? By the way teman-teman, mungkin mau percaya mau tidak, aku tuh sebenarnya banyak terima WhatsApp dari kalian yang mengatakan atau menceritakan soal mimpi, dimana kalau kalian itu mimpi soal tsunami, soal gunung yang meletus dan segala macam. Hal-hal seperti itu sudah saya terima sejak lama, dan jujur secara garis besar saya pribadi itu merasakan itu, mimpi itu tuh sudah berkali-kali, cuma memang tidak continue ya. Kalau yang mimpi yang kemarin saya ceritakan soal gunung itu sebetulnya beberapa kali masih ada lanjutan, tapi setelah kalau saya ceritakan nanti teman-teman akan nyambung kemana arahnya, berbau-bau keraton pokoknya, jadi bahaya. Jadi mendingan nggak usah saya sampaikan, sudah kita skip saja. Mudah-mudahan mimpinya berarti yang baik lah, udah intinya gitu aja. Nah di sini teman-teman kan suka banyak yang cerita mimpi tsunami dan seterusnya. Saya itu beberapa kali juga mengalami hal yang sama, bahkan sejak di pertengahan bulan Mei itu sudah sering banget mimpi kayak gitu. Cuma sebetulnya kan mimpi laut, mimpi soal tsunami itu bisa kita gambarkan kalau dibaca secara psikis ya. Secara saya pribadi menghitung psikisnya, kita itu sedang dalam gangguan, kita sedang galau, kita sedang stres, kita sedang pusing. Itu mungkin bisa jadi jalur di mana kita mimpi soal laut, soal alam terbuka, soal musibah, tsunami dan seterusnya. Itu tuh bisa menggambarkan kalau hati kita itu sedang tidak baik-baik saja. Secara garis besar bisa jadi mimpi soal tsunami tadi karena memang kita sedang tidak baik-baik saja kondisi kehidupannya, sedang ada konflik, sedang ada masalah. Nah itu salah satunya. Kenapa saya tidak mengilhami mimpi saya belakangan ini, walaupun mimpinya tsunami itu kayak ada pulau yang kegulung lah segala macem lah, bahkan kayak ada gunung yang tiba-tiba tuh kena tsunami terus nggak kelihatan lagi gunungnya, itu tuh sudah berkali-kali aku lihat. Cuman ya karena aku sedang berkonflik dengan diriku sendiri, dengan permasalahan yang lagi aku hadapi, aku ngerasa kayak yang nggak ada apa-apa karena memang aku lagi konflik. Pikiranku tuh berpositif ria dengan ya aku anggap ini sebagai wujud peperangan diriku sendiri ya kan. Mau ikhlas, mau marah, mau benci, mau apa. Ya bayangkan guys, kita yang nolong, kita yang dianggap tidak nolong, kita yang ini, mereka tuh jadi gini, tipikal manusia tuh ada yang ngebentuk opini untuk melawan orang lain. Jadi dia tuh tipikal orang yang udah dilawan nih, dia ngerasa salah, dia udah ngerasa nggak bisa bergerak apa-apa karena dia sudah jelas dia yang salah. Dia ngebentuk opini nih sekarang, cari lemparan batu lagi buat nyerang aku.
Jadi gimana caranya, walaupun dia nggak bayar hutang, tapi dia bayar dengan masalah yang dia buat gitu loh. Dia cerita sama orang, dia kompor-kompori orang-orang lama, bilang begini, bilang begitu. Akhirnya yang terjadi penjahat itu saya. Padahal saya juga korban di sini. Nah itu yang dilemparkan. Tipikal orang seperti itu tuh saya tahu di mana-mana juga ada. Jadi mau kita jawab juga kita salah, kita nggak jawab kita juga salah. Jadi mendingan diem, biar tangan Allah yang bekerja ya. Udah gitu aja. Karena jadi penonton itu kadang-kadang lebih seru. Tuh aku tadi baca komentar Mas Michael. Kalau jadi penonton tuh lebih seru katanya. Ya intinya mau jahat mau baik kita doakan yang baik. Kembali ke yang saya ceritakan, karena saya pikir saya sedang berkonflik dengan kondisi saya yang kurang baik, keuangan saya lagi gonjang-ganjing, masalah juga lagi bertubi-tubi ya kan. Saya pikir ya mimpi-mimpi soal itu tuh kayak yang ini nah. Cuman hari ini tuh yang terparah teman-teman. Aku ingat banget aku bangun pas di jam 22. Jam 2 lewat 22. Masya Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita mimpi dengan tanggal angka berulang atau angka kembar. Sedangkan kalau ganjil itu kering, kalau 2 itu, kalau genap itu basah. Kalau kalian ingat saya sering menyampaikan itu, ini satu hal yang menurut saya secara hitungannya saya langsung sadar yang astagfirullahaladzim. Nah, nggak tahu kenapa yang kemarin itu saya tuh dari sore tidur, ya Allah aku diomeli sama yang tidurku dari sore guys. Aku jam 8:30 itu yang kata aku ngomong sama teman-teman mau bikin video kan malam. Aku tepar guys, udah nggak kuat lagi. Pikiranku kan sudah kemana-mana. Jadi aku putuskan untuk jangan lawan deh, jangan ini, aku harus istirahat. Jadi setengah 9 itu aku udah ngeletak terus turu. Bangun-bangun ya itu tadi jam 1:30 tadi, jam 2 lewat 22 tadi. 1:30, 2:30 ya jatuhnya ya. Itu di situ. Sampai sekarang aku belum tidur. Ini jam 7 lewat 21, aku masih belum tidur. Nanggung kalau mau tidur karena kan masih duha, masih subuh, masih duha, terus hari ini kan juga ada kegiatan sedekah kan di sana di Ketapang. Jadi ya kalau tidur lagi kayaknya nggak bisa. Ya mendingan masih mau syuting juga kan buat konten buat kalian juga. Jadi ya wes lah, nikmati aja hari ini. Tidurnya udah kenyang kan dari 7:30 ke jam 2 malam ya kan. Nah disitulah mulai aku berpikir lagi, apa selama ini aku dikasih insting cuma nggak aku pedulikan gara-gara perkara yang sedang aku hadapi, atau seperti apa nih, aku mikir kayak gitu. Ceritanya pagi ini sebelum mereka pada jalan, sebelum anak-anak dibawa jalan sama Eyang, kalau sekarang sih sudah tidak ada, mereka sudah pada sudah pada pergi. Cuman kalau misalnya tadi aku nggak nyeletuk omongan itu, mungkin aku nggak akan tahu kalau memang tsunami yang dimaksudkan dalam mimpi saya itu ternyata ada artinya. Teman-teman yang suka mimpi-mimpi tsunami tulis di kolom komentar ya. Cuma sekali lagi, tidak semua mimpi tsunami itu berarti pertanda sesuatu. Saya aja sudah sebulan lebih mimpi itu, baru hari ini saya menyadari bahwa mungkin ini ada insting tertentu dari tsunami, mimpi tsunami itu. Mimpi besar itu kayak ada kapal yang kegulung lah, ada gunung yang tenggelam, segala macam. Bahkan tuh setelah gunung, aku yang tadi malam tuh agak ngeri tuh begini. Aku mimpi tuh gunung itu tuh kegulung sama air. Airnya tuh kayak melengkung gitu loh guys, kayak wes gitu. Nah cuman pas airnya tuh jatuh kok gunungnya tuh malah tenggelam, gunungnya tuh nggak kelihatan lagi. Dan lambat laun itu ada semacam kayak air mendidih di tengah-tengah tsunami yang rata tadi. Dan di situ tuh aku bareng sama anak-anak bajangku, sama keluargaku, simbahku, Mbah Amprit, Mbah Kartorejo tuh semuanya ada di situ. Kita lagi gandengan tangan, kayaknya tuh kita lagi di atas bukit gitu, lagi ngeliat. Aku mungkin gambaranku tuh Indonesia atau Pulau Jawa, aku nggak tahu, rata sama air. Nah lambat laun di sela air yang rata tadi itu ada semacam air yang kemelutuk, jenengnya apa, kemelutuk, mendidih ya, kemelutuk yang mendidih kan, yang air klutuk gitu. Setelah itu ternyata nyembulah kawah gede banget di tengah-tengah laut guys, dan itu isinya api segala macam. Ya Allah ya Rabbi, kayak yang nyata banget, kayak di film-film kiamat tuh loh guys, kayak film 2024 apa 2000 apa itu yang kiamat itu. Mimpi kayak gitu, rata semua sama air, dan gak ada kelihatan rumah, gak ada kelihatan apa, yang kelihatan cuma satu. Jadi kayak jadi laut lagi gitu loh guys. Nah pas aku
nanya sama orang di sampingku, aku nggak tahu yang jawab siapa. Mbahku mah diem aja. Mbahku, mamaku, bapakku, keluargaku, anak bajang semuanya diem. Pas aku nanya, ya Allah, ini daerah ngendi tau kok sampai kayak gini? Jawabannya, ya ini negaramu. Ada yang bilang itu negaramu, itu negaraku, itu Indonesia lah istilah gitu. Dan lambat laun pas kamu duduk yang apa yang air mendidih tadi keluar duduk, tiba-tiba tuh kayak keluar kawah yang gede banget nyembul ke atas. Kawah itu api gede banget. Jadi yang kelihatan tuh cuma laut, air semua, tapi ada kawah di tengah-tengah laut. Itu tuh hal yang cukup mengerikan buat aku. Dan jujur teman-teman, saat kita mimpi tsunami kayak gini, kan kita juga kayak lari, kayak berpikir yang cukup keras, keluarga kita di mana. Ya kalau aku sih ya tak pikir Wardi kan, Wardi mana, adikku kemana. Terus aku tuh kayak lari-larian, kayak yang naik gunung, nanjak-nanjak segala macam. Bangun tidurnya itu rasanya capek banget. Dan aku tuh baru sadar kalau insting itu ternyata mengarah ke sesuatu ya setelah 22:02 tadi. Jam 2:22 tadi, setelah plek aku ngerasa, waduh, kok ada sesuatu ya kayaknya gitu. Terus capek banget guys, aku habis mimpi itu capek. Nah aku tadi nyentil nih ceritanya, nanya sama yang aku udah hampir sebulan lebih, aku bilang jatuhnya hampir 2 bulan ya kalau sampai tanggal 20 ini. Aku beberapa kali memang tidak continue teman-teman, jadi mungkin kayak berapa hari nanti mimpi itu, berapa hari lagi mimpi itu lagi, dan tidak continue ya, jadi beda-beda gitu mimpinya. Yang tadi malam tuh yang terparah sih menurut aku, karena sampai capek beneran ya, karena aku dorong mobil segala macem. Aku ngerasa kayak di mimpi itu tuh aku masih ketakutan kehilangan si putih ya. Aku pikir ini belum lunas, nanti kalau aku tetap harus bayar, kalau belum lunas gimana gitu loh teman-teman. Jadi tuh kayak capek dorong mobil segala macam. Aku narikin adik-adikku, tak suruh ke atas. Aku narikin orang-orang di bawah-bawah itu yang nggak kenal siapa, pokoknya aku tarik aja. Jadi aku tuh capek sendiri. Aku tadi nyentil sama Eyang soal itu, Eyang malah jawab, gimana sih? Sak beja-bejane wong kang urip, luwih beja wong kang eling lan waspada. Jawabannya cuma itu. Tak carilah kata-kata itu di Google. Jadi kayak seberuntung-beruntungnya orang yang hidup di dunia ini, lebih beruntung lagi tuh orang yang ingat dan waspada. Kurang lebih artinya kayak gitu. Dengan pernyataan beliau yang seperti itu, setelah tak tanya mimpiku, aku jadi bertanya-tanya, nyabang kemana-mana, pikiranku terus ngene, ngono ngene. Astagfirullahaladzim. Dan makin kuatlah instingku kalau mimpiku itu ternyata merupakan sesuatu. Dan aku rasa ngomong apa-apa le, itu ngendewe. Jawabannya yang seperti itu. Yang penting hati-hati. Nah, wes anggeris mulai teko ngene iki wis pertanda yang tidak baik-baik, pertanda sesuatu yang tidak baik-baik saja, bahwa ada sesuatu yang dalam tanda kutip guys. Kok baik-baik. Orang IndiHome-nya nelpon. Apa namanya? Ya itu tadi. Jadi aku coba mencerna sebetulnya. Aku coba menghitung. Saya guys. Dan ya aku juga masih belum. Saya guys tak spill kan. Oh ya, tak spill rekening donasi ya guys. Kepencet GPR ini. Kok iso nih buka nang BRI barang. Nih, per hari ini jam 7:28 ya. Rekening donasi. Hari ini tuh ada transfer pagi ini itu di 120, tadi jam 5:56, 84.000 di jam 6:57. Baru 2 Jumat ini. Ada tadi pagi jam 1:55, jam 13.000 ya. Di sini sudah terlihat transfernya. Untuk masuk di hari ini baru 3 orang ya. 13, 120 sama 84.000. Saya tak spill ke donasi nih.
3.491 jamnya kelihatan. Jam 7:29. Si guys, aku cek info promo ya, 3.491.000 rekening donasi per Jumat ini jam 7:29 waktu syutingnya ya. Ayo saudara-saudaraku, tanggal iki nek dino jemuah sesuk berarti perkiraan tanggal 27. Ada waktu 7 hari kira-kira. Apakah Allah akan izinkan sedekah nasi box ada lewat tangan-tangan orang baik? Semoga Allah ijabah ada. Amin. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto minimal 12.000. Arep jenengan cukupi yo alhamdulillah, boten jenengan cukupi juga ndak apa-apa. Boleh seberapa pun tapi minimalnya 12.000. Oke. Matur suwun, nyuwun dongane nggih sederek. Kalau jenengan tidak bisa bantu tidak apa-apa, tapi tolong diaminkan doanya Mas Tulus. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada. Semoga Allah kabul, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita hingga tercukupi sebelum tanggal 27. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai tanggal 27 jam 12 siang Mas Tulus masih tunggu ya. Mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Amin. Oke, tadi kan sebetulnya gini, dengan apa yang disampaikan Eyang itu, saya jadi terkesan malah berpikir cukup panjang. Kenapa kok Eyang ngomongnya gitu? Kenapa kok ada arah-arah di mana, apa tadi bahasanya, seberuntung-beruntungnya manusia lebih beruntung mereka yang ingat dan waspada. Artinya ada sesuatu dong. Dan ketika Eyang tadi bilang, aku rasa ngomong apa-apa, yang penting hati-hati jajal hitungan dewe. Sorry guys, dua itu air semua loh guys, itu air semua. Piye jajale ngene iki, pikiranku gak kemana-mana. 22 ini ke bawah, tanggal 22 ke bawah itu air juga di mana-mana banyak. Nah harapanku sih, walaupun elemen yang aku baca di sini air semua ya, 1 genap itu sudah tanggal basah ya, kemudian 2 itu tanggalnya tanggal melambangkan air. Jadi ya wis, I don't know, saya nggak ngerti harus ngomong apa, tapi sepertinya ini sesuatu yang harus diwaspadai. Apakah berkaitan dengan hal yang lain-lain? Aku nggak mau terlalu jauh spekulasi. Sekali lagi ini sebatas mimpi. Harapanku ya cuman kembang tidur, jangan ada apa-apa, jangan ada sesuatu, dan semoga airnya itu hanya air biasa gitu loh guys. Harapanku kurang. Mudah-mudahan yuk banjir biasa, mudah-mudahan cuma bendungan jebol biasa dan seterusnya. Cuma yang agak mengerikan bagi saya, anak-anak ini kemarin itu di Jawa Tengah pantainya, sampai hari ini kan 3 hari biasanya di Jawa Tengah. Mereka nyeletuk 1 poin di mana di situ katanya dulu ada makam, di situ dulu ada rumah, di situ dulu ada masjid. Jadi air, sudah jadi laut, dan itu akan meluas, itu akan merembet. Kita kemarin sudah bahas Demak ya, nggak sengaja tiba-tiba Cerondol bahas Demak. Gara-gara bahas Selop jadi bahas Demak, dan Cerondol bilang sepertinya Demak nggak bisa, beberapa wilayah di Demak tidak bisa diselamatkan. Dan anak-anak kembali menyampaikan lagi yang bikin saya agak deg-degan, karena dia bilang kalau ada apa namanya, ada makam, ada rumah, ada masjid, tadi mereka bilang yang sudah tenggelam atau sudah ketarik, terus nanti akan meluas, dia akan narik lagi, dia akan minta makan lagi, dia akan makan lagi. Jadi kalau memang sekarang di Jawa Tengah itu ada wilayah mungkin semacam Demak dan seterusnya, yang memang artinya sudah banyak abrasi, sudah mulai habis kemakan sama laut lagi, ya aku harap pemerintahnya aware ya, segera ambil tindakan atau setidaknya ada penanggulangan soal ini, karena anak-anak tadi ngekeluh soal itu. Jadi kalau bahasa simpelnya itu mau dikembalikan kepada fungsinya. Jadi karena memang itu dulunya katanya mereka itu juga laut, terus kering, terus dijadikan tempat tinggal, ya sekarang akan kembali ke laut. Sedangkan
Kalau kata si Cerondol itu baru setengahnya, masih ada setengah lagi yang harus diambil. Jadi ya kalau memang jenengan itu tinggal di Jawa Tengah yang memang saya sebutkan clue-cluenya, jadi siap-siap wae, saya hati-hati karena akan terus meluas, akan setengah lagi, masih ada setengah. Ya, aku nggak tahu daerah mana, cuma yang pasti mereka ini lagi di Jawa Tengah. Aku nggak bisa sebutkan pantainya, tapi yang pasti yang mereka sebutkan wilayah Jawa Tengah. Cuman pastinya di mana aku juga nggak tahu. Hanya itu. Dan dari mimpi dan juga hitungan yang aku lihat ini, mimpinya melambangkan air dan juga api. Sedangkan angka yang aku baca, karena yang tadi bilang suruh hitung, semuanya berlambang elemen air, ya. 2, 2, 2, air melimpah. Aku nggak tahu mau ada apa, tapi ya mudah-mudahan ini sebatas mimpi ya, bukan apa-apa. Terus teman-teman yang nonton juga tak garis bawahi lagi, aku tuh nggak pernah bilang kalau yang tak sampaikan tuh pasti terjadi ya. Jadi kalian jangan ngotor-ngotori tangan kalian buat ngata-ngatain saya, hina saya, wis ngono wae. Soalnya aku tuh nggak pernah maksa teman-teman percaya. Yang tak sampaikan juga belum tentu terjadi kan. Jadi aku juga nggak pernah maksa itu kalian iyakan. Monggo yang percaya, nggak juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Hari ini saya mau cari pembahasan dulu yang cocok. Tadi Purwakarta ternyata masih meluas ya. Sampai tanggal 18 kemarin masih luas lagi. Dan ternyata alhamdulillah dari penelitian katanya tidak mengarah ke Cipularang ya. Nanti kalau menarik kita bahas lagi. Saya cari-cari dulu ya. Karena Gunung Raung juga ternyata erupsi. Kemarin juga lumayan besar tanggal 19 ya. Nanti kita cari tahu saja kalau yang mana yang mau dibahas nanti ya tunggu aja videonya, oke? Karena video ini tidak secara live, jadi aku nggak bisa diskusi mau bahas apa ya, tunggu aja teman-teman ya. Setelah ini saya mau ganti baju, terus syuting lagi buat nanti tayang, mungkin bisa tayang jam 11 atau siang, nggak apa-apa. Nanti Mas terus tayangkan sesegera mungkin ya, oke? Sehat berkah buat kita semua, tetap semangat, prasangkanya baik. Mau orang jahat, mau orang baik sama kita, jangan lupa tetap jaga lisan kita untuk mendoakan yang baik. Biar Gusti Allah yang bergerak. Oke? Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa sarapan, tetap bersyukur ya. Allah lindungi kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang jahat. Amin ya Allah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.